Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Segala pujiannya milik Allah Tuhan semesta alam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat beliau yang mendapat syafaat di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Kepada para mahasiswa sekalian, pertemuan kita yang kedua, kita masuk ke dalam materi agama Islam dan ruang lingkupnya. Baiklah, materi ini merupakan materi dasar dari 13 materi yang akan disampaikan dalam satu semester ini. Dalam slide kita damaian, ya. Kalau ada jiwa manusia, personal, individu dari setiap makhluk yang bernama manusia dan condong kepada perdamaian, maka hakikatnya dia berjiwa Islam, ya, berjiwa Islam. Jadi kalau ada orang yang suka berdamai atau mendamaikan orang lain, maka dia pada hakikatnya memiliki jiwa yang Islam, yakni perdamaian. Ya. Selanjutnya, secara istilah, Islam sebagai wahyu ilahi, al-wahyu ilahi. Quran surat ke-53 An-Najm ayat ke-4 yang artinya, mohon maaf, yang ayatnya in huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan. Para mahasiswa yang kami muliakan, bahwasanya baginda Nabi itu ketika diturunkan, ketika diangkat menjadi Rasul, beliau itu adalah orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal, tidak pernah mengerti bacaan, tidak pernah mengenal tulisan. Makanya ketika beliau diangkat menjadi Rasul, didatangi oleh Jibril, beliau disuruh membaca, Iqra. Beliau bilang, tidak bisa, saya tidak bisa membaca. Maka Jibril memeluk kuat-kuat, erat-erat sampai beliau tidak bisa bernapas. Lihat bagaimana baginda Nabi memang betul-betul tidak bisa membaca dan menulis. Dari sinilah masyarakat Arab ketika baginda awal-awal menyebarkan agama Islam, mereka yakin bahwasanya memang Islam ini berdasarkan wahyu ilahi, bukan dari karangan Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya dalam waktu kurun 23 tahun Islam itu berkembang pesat di seluruh hampir jazirah Arab. Karena apa? Karena para masyarakat atau masyarakat Arab ini memahami bahwasanya baginda Nabi adalah memang betul-betul orang yang sama sekali tidak tahu membaca dan menulis, tidak pintar, ya, ummi, tidak tahu baca dan tulis. Kemudian diturunkan kepada Nabi Rasul, khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dinul anbiya wal mursalin. Ya, di sini ya Anda dapat nanti buka dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Kita lanjutkan saja. Yang ketiga sebagai pedoman hidup, ya, minhajul haya, ya, dalam surah Al-Baqarah juga ayat 255. Jadi di sini pedoman hidup bagi setiap manusia. Kemudian yang keempat, mencakup hukum-hukum Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat lihat dalam surah Al-45-50. Kemudian membimbing manusia ke jalan yang lurus, siratul mustaqim. Kemudian juga terakhir menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, keuniversalan Islam. Universal itu artinya menyeluruh, ya. Islam itu bukan hanya pada hal-hal tertentu saja Islam masuk, tapi dalam keseluruhan Islam itu ada dan wajib, bukan hanya ada, ya, tapi wajib pada setiap
kegiatan manusia itu semuanya berkenaan dengan aturan Islam. Yang pertama ya, mencakup seluruh dimensi waktu ya. Jadi Anda bisa lihat dalam Quran surat 21 ayat 90, mencakup seluruh dimensi ruang, baik ruang itu manusia maupun makhluk gaib yang lain seperti jin dan para malaikat. Juga dimensi dunia dan dimensi akhirat. Kemudian ketiga, mencakup semua sisi kehidupan manusia. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Yang pertama yang paling urgen kita kenal bahwasanya Al-Qur'an, bahwasanya Islam itu mencakup masalah peribadahan ya, masalah peribadahan. Ibadah ini baik mahdo maupun ghairu mahdo ya, salat, sedekah, zakat, haji, puasa dan perilaku-perilaku lain yang menyangkut perilaku baik ya. Yang selanjutnya ada akhlak, etika, tata krama, budi pekerti. Kemudian menyangkut ekonomi. Dalam bab ekonomi atau bab muamalah kita diatur bagaimana kita menjalani ekonomi dalam sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat ada politik bagaimana kita bernegara. Islam pernah berkuasa hampir 800 tahun di muka bumi ini, dan ini adalah membuktikan bahwa Islam peduli ada dalam dimensi politik. Kemudian dimensi sosial, ini nyata ya, dalam kehidupan sehari-hari kita berinteraksi dengan manusia. Kemudian pendidikan, selanjutnya militer, kemudian hukum dan perundang-undangan. Itu adalah keuniversalan Islam. Yang selanjutnya karakteristik Islam. Karakter Islam itu apa? Yang pertama Robbaniyah, yaitu bahwa sumber ajaran Islam, pembuat syariat dalam hukum, lihat, baca perundang-undangan, dan manhajnya adalah Allah. Perundang-undangnya adalah Allah pembuatnya, dan diwahyukan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Dari sini saya ingin menjelaskan kadang perbedaan yang selalu kita lihat ya, apakah perbedaan syariat dengan perbedaan fikih. Lihat, syariat itu adalah ajaran Islam secara menyeluruh yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan fikih adalah ijtihad yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah yang melalui kesungguhan untuk mengambil pendapat yang tidak tercantum secara jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi disimpulkan oleh para ulama. Dalam perbedaan yang lain, syariah itu tetap mutlak, tidak berubah dari mulai Islam diajarkan baginda Nabi sampai nanti hari kiamat. Islam syariat itu tetap pada pokoknya, yakni sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Quran Sunnah. Tapi fikih sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan cara hidup manusia. Itulah fikih, tapi disandarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Dicarilah istimbat hukumnya, kemudian disesuaikan dengan hukum syariat ya. Selanjutnya sumuliyah atau universal ya. Sumuliyah ini artinya menyeluruh. Hadir syariat itu dalam diri setiap orang Islam, dalam setiap kegiatan orang Islam, maka Islam itu harus hadir. Artinya bahwasanya Islam merupakan agama yang mencakup segala aspek kehidupan yang seperti saya ucapkan tadi. Kemudian Islam itu adalah agama yang tawazun. Tawazun itu seimbang. Seimbang di sini peduli dengan kehidupan dunia dan kepada kehidupan akhirat, tidak meninggalkan dunia atau melebihkan akhirat, atau sebaliknya melebihkan dunia meninggalkan akhirat, tapi seimbang. Misalnya kita sebagai manusia dituntut untuk beribadah kepada Allah, kemudian menjalankan aktivitas kebajikan di dunia, kemudian
mengikuti rasa kemanusiaan, jiwa fitrah manusia. Apakah manusia itu menikah, makan, minum, tidur, kemudian menjalani atau ingin mendapatkan hiburan, dan ini semua adalah fitrah yang diturunkan Allah kepada manusia dan tidak bisa ditolak, ya. Mungkin pada agama lain ada yang diwajibkan tidak menikah atau tidak makan, itu hanya pada kesempatan tertentu, tapi dalam Islam fitrah manusia itu dibolehkannya. Jadi tawazun, seimbang menuju akhirat itu dengan ibadah yang baik kepada Allah, kemudian bermuamalah, bersosial pada masyarakat atau kepada manusia lain adalah hal yang dianjurkan. Jadi seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian karakter ketiga agama Islam adalah bahwa Islam merupakan agama yang tawazun tadi, ya. Selanjutnya insaniyah, bahwasanya Islam itu menjadi pedoman hidup dan sesuai dengan sifat dan unsur kemanusiaan. Tidak ada dalam hukum Islam yang tidak bisa dijalani. Semuanya bisa dijalani. Hukum-hukumnya sesuai dengan kaidah, dengan peraturan dan norma manusia, baik itu pada masa 1400 tahun yang lalu maupun tahun seperti sekarang tahun 2020, dan bahkan nanti sampai di hari kiamat. Islam dapat diterapkan sebagai hukum. Makanya dalam struktur kenegaraan, baik itu negara Islam dapat diterapkan. Seperti di Indonesia, mungkin kita lihat Provinsi Aceh itu menerapkan konun perundang-undangan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya al-adalah ini adalah keadilan. Islam itu diturunkan itu adalah sesuai dengan keadilan, ya. Karena keadilan merupakan inti ajaran Islam, apalagi jika menyangkut orang lain. Kita bisa lihat dalam Quran surah 5 ayat 8. Baik, pokok-pokok ajaran Islam itu yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Ini tertuang dalam hadis arba'in yang kedua, ya. Ketika Jibril bertanya kepada baginda Nabi, apakah Islam itu? Beliau menjawab, yang pertama iman. Al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa tu'minuna bil qadri khairihi wa syarrihi. Kemudian tanya juga tentang Islam, maka baginda menjawabnya, al-islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas sholata wa tutiyaz zakata wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Kemudian Jibril bertanya lagi, apakah itu ihsan? Baginda Nabi menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwasanya ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tapi jika engkau tidak dapat melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah dapat